menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Besiroh, CGP Angkatan 7 dari SMP 2 Mbaya Kabupaten Kudus. Di sini saya bersama Bu Nur Saidah akan mempraktekkan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nanti kami akan mengambil topik tentang kebingungan implementasi pembelajaran yang dihadapi oleh coach terhadap kurikulum Merdeka ini. Kemudian tujuan yang nanti diharapkan coach maupun coaching ini saling menjaga kemitraannya. Kemudian coach nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang diatasi selama ini tentang kesulitan atau kebingungan dalam implementasi pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka. Baik, kami langsung saja untuk praktek coachingnya. Saya di sini Mubasiroh sebagai coach. Kemudian untuk rekan saya, Bu Nur Saidah, nanti sebagai coaching-nya. Assalamualaikum, Bu Nur Saidah. Waalaikumsalam, Bu Umu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik, Bu Umu. Gimana dengan Bu Umu? Alhamdulillah, Bu. Ini sehat-sehat selalu, Bu. Karena kita memang jadi guru itu dituntut untuk selalu sehat, Bu. Ya. Kenapa ya? Saya akhir-akhir ini kok mengamati Bu Nur Saidah kelihatannya lesu begitu. Apakah benar, Bu? Iya, Bu, benar, Bu Umu. Saya semakin bingung tentang apa? Tentang perubahan pendidikan kita, Bu Umu. Ya. Perubahan pendidikan kita yang mungkin berubah kurikulumnya itu ya, Bu ya? Ya, betul, Bu Umu. Ya. Bu Nur Saidah, bisakah kita untuk ngobrol sebentar untuk beberapa waktu ke depan? Bisa, Bu Umu, malah saya sangat senang sekali ada teman untuk bisa share sehingga kebingungan kita bisa terurai, semakin bisa terurai, Bu Umu. Baik. Baik, Bu. Memang benar ya apa yang dikatakan oleh Bu Nur Saidah. Terkadang kita untuk menghadapi beberapa situasi khusus itu kita membutuhkan teman ya agar ada yang bisa kita ajak bicara gitu ya, Bu ya. Kita juga membutuhkan teman yang bisa kita ajak sharing, yang mengerti tentang permasalahan kita gitu ya, Bu. Sehingga kita merasa nggak berpikir sendirian seperti itu ya, Bu. Iya. Baik. Tadi katanya Bu Nur Saidah itu kebingungan gitu. Ya. Bisa dijelaskan kebingungannya seperti apa yang Bu Nur Saidah maksudkan di sini? Ya. Saya bingung, Bu, karena di kurikulum Merdeka ini kebijakannya berubah-ubah. Implementasi pembelajarannya juga sulit kita pelajari, sulit kita pahami. Kemudian dari materinya anak-anak juga sangat sulit. Biasanya di kelas materi di Kotelas itu di kelas 6. Ya, ini sekarang kalau di Kumar itu sudah diajarkan di kelas 4. Sehingga anak-anak sulit untuk memahaminya, Bu. Kemudian saya ya jadi kurang bersemangat untuk mengajar di kelas, Bu Umu. Oh, begitu. Itu yang menjadikan Bu Nur Saidah terlihat lesu gitu nggih, Bu nggih. Akhir-akhir ini gitu ya, Bu ya. Oh, baik. Baiklah, Bu, kalau begitu mungkin dalam waktu 10 menit ke depan ini nanti kita dapat membahas tentang apa, Bu, dalam obrolan kita enaknya? Baiklah, Bu Umi, untuk tujuan diskusi ini kita bahas bentuk implementasinya Kumar, gimana kita terapkan di kelas supaya saya bisa bersemangat lagi untuk mengajar dan anak-anak bisa memahami materi yang saya sampaikan, Bu Umi. Oh, baiklah, Bu. Agaknya ini menarik ya dari permasalahannya Bu Nur Saidah. Saya juga menjadi lebih tergelitik gitu untuk mengetahuinya gitu. Tadi saya mendengarkan ada beberapa hal yang sempat Bu Nur Saidah katakan ya, bahwa Bu Nur Saidah itu merasa kesulitan di dalam
mengimplementasikan pengajaran yang tepat itu dalam kurikulum Merdeka seperti apa gitu. Apalagi tadi ada semacam percepatan ya Bu ya, Ya, betul ya, nggih? betul Bu. Nggih, Nggih. semacam ada percepatan gitu sehingga itu yang menjadikan Bu Nur Saidah merasa kesulitan gitu Ya, dalam menerapkan seharusnya pembelajaran yang tepat itu seperti apa, seperti itu nggih Bu nggih. ya, ya. Nggih. Betul Bu Umu. Eh, Nggih, nggih. Ya, betul Bu Umi. eh, Nggih. Apa bisa dijelaskan Bu lebih jelasnya seperti apa kebingungan yang Bu Nur Saidah hadapi ini gitu? Ya Bu Umu, sehingga saya sudah merasa terlalu banyak pikir dan jenuh, sehingga pikiran saya itu saya sudah banyak berperang di pikiran saya. Kemudian belum lagi anak-anak yang kurang memahami materi yang saya sampaikan, sehingga ini merasa mood untuk mengajar makin berkurang Bu Umu. Jadi kadang kayak males gitu ya Bu males ya. gitu ya Bu Umu, untuk males Iya. rasanya rasa-rasa ya kalau rasa-rasa ya kalau untuk mengajar di kelas 4 khususnya Bu, karena di kelas 1 ya kumer, tapi kelas 4 ini materinya lebih sulit lagi. Ya gitu Karena Bu. tadi ya Bu ya, karena Ya, tadi ya Bu semacam ada percepatan materi ya Bu ya. Harusnya di kelas 6 malah di kelas 4 sudah diajarkan seperti itu ya Bu. Kalau menurut Bu Nur Saidah sendiri itu sebenarnya kejadian seperti ini bisa diatasi tidak sih Bu? Menurut saya itu Bu ya itu saya merasa bingung Bu. Ya menurut saya itu masih bisa diatasi Bu, tapi memerlukan waktu dan pikiran yang lama gitu nggih. Itu Bu Umum masih bisa diatasi tapi memerlukan proses Bu Umum. Oh, ngoten Ya, nggih. ya, nggih. Kalau memang itu benar bisa diatasi gitu menurut Bu Nur Saidah cara mengatasi yang paling tepat agar kita menemukan solusi dari permasalahan yang tadi Bu Nur Saidah ungkapkan itu menurut Bu Nur Saidah apa yang bisa dilakukan gitu? Kalau menurut saya Bu Umu, untuk mengatasi problem saya itu diantaranya saya akan memanfaatkan KKG Bu, keberadaan KKG Kecamatan Kalung, KKG PAI Kecamatan Kalung. Di situ saya bisa kenal dengan teman-teman PAI, kita bisa share tentang materi-materi kumer, dan saya percaya bahwa mereka itu banyak yang banyak tahu tentang kumer kita bisa sharing Bu Umu, dan dengan sharingnya kita sama guru PAI beban kita menjadi ringan Bu Umu, sehingga dengan proses tersebut kita bisa terapkan di SD kita masing-masing, di antara memanfaatkan KKG tersebut Bu Umu ya. Kelihatannya apa yang disampaikan Bu Nur Saidah ini idenya sangat bagus sekali ya kalau kita terapkan gitu, karena kita jadi nggak merasa sendirian gitu Bu dalam menyelesaikan masalah ini gitu. Tetapi menurut Bu Nur Saidah perlu tidak untuk dilakukan evaluasi dari kegiatan yang jenengan ungkapkan tadi ketika kita mengikuti KKG, berdiskusi dengan teman sesama KKG, kira-kira untuk mengevaluasi kegiatan yang saya lakukan itu berhasil atau tidak, itu ada atau tidak Bu? Kalau ada mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Bu. Ya, untuk evaluasi setiap kegiatan itu perlu Bu menurut saya. Dengan evaluasi tersebut kita bisa mengetahui kelebihan, kekurangan kita, kemudian kita bisa mengetahui titik kelemahan kita, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita pertahankan, dan apa yang harus kita hilangkan Bu. Kemudian evaluasi juga evaluasi ini saya terapkan melalui refleksi diri Bu. Refleksi diri dengan teman sejawat. Teman sejawat suruh menilai suruh menilai pembelajaran saya di kelas, dan tidak lupa dengan refleksi dengan murid Bu. Itu penting sekali ya. Wah, Bu Nur Saidah ini ternyata hebat sekali ya dalam mengatasi masalah seperti ini, bahkan ide-idenya juga sangat bagus dalam mengatasi hal-hal yang seperti ini gitu. Kira-kira Bu Nur Saidah untuk menghadapi masalah seperti ini itu
mau dilakukan mulai kapan tuh untuk melakukan sebuah perubahan itu gitu? Secepatnya Bu Umu, secepatnya kita melakukan perubahan karena semakin cepat semakin Makin bagus, baik. semakin bagus semakin baik ya. Kira-kira mulainya kalau memang itu secepatnya gitu Bu, jenengan mau melakukannya kapan gitu? Insya Allah Dengan mulai langkah-langkah yang seperti apa gitu Bu? Mulai besok pagi saya akan berdiskusi, saya akan menghubungi dengan koordinator KKG PAI Kecamatan Kaliwungu Bu, supaya saya bisa sharing di situ, supaya kita bisa berkomunikasi dan lebih akrab di pengurus KKG Kecamatan Kaliwungu PAI ya. Selain itu saya juga Pak Bu, saya juga membuat bahan ajar misalnya video atau PPT yang anak-anak tertarik dengan pembelajaran Kumer Bu, sehingga anak-anak bisa tertarik dengan pembelajaran Kumer, tidak monoton Bu, tidak ceramah terus dan tidak pemberian tugas saja. Saya harus menyampaikan apa kreatif metode yang kreatif sehingga anak-anak tidak merasa jenuh. Gitu nggih Bu. Jadi nanti tetap jenengan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pengurus KKG ya Bu Nur Saidah nggih. Setelah itu baru mau action di kelas gitu nggih dengan cara tadi menemukan apa Bu tadi menemukan metode-metode pembelajaran yang baru ya Bu. Metode pembelajaran yang lebih kreatif Bu. Yang lebih kreatif. Mungkin bisa dijelaskan satu saja yang rencana yang mau dilakukan. Metode yang kreatif itu seperti apa gitu Bu? Dalam bayangan Bu Nur Saidah? Dalam bayangan saya gitu Bu, metode misalnya ya tentang pembelajaran surat al-jurat, saya akan menyediakan video ya tentang apa suara dan video, gambar dan suara Bu, supaya anak-anak tidak suara saja kan lebih apa untuk kalau ada gambarnya lebih menarik. Tertarik gitu ya Bu ya. Menarik gitu ya, Iya. Ini kayaknya apa yang disampaikan Bu Nur Saidah benar-benar sudah mulai runtut gitu nggih Bu nggih, udah mulai bagus gitu. Kira-kira Bu Nur Saidah ingin melakukan evaluasinya kapan Bu untuk kegiatan ini? Insya Allah besok pagi Bu saya memulainya untuk kegiatan ini, kegiatan evaluasi ini ya. Karena apa? Dengan menerapkan yang kita dapat di KKG, kita akan beban saya menjadi berkurang dan saya akan bersemangat lagi dalam mengajar Bu. Itu karena anak-anak juga senang dengan kita gitu ya Bu ya. Kita tidak merasa boring dengan kita. Ya semoga saja Bu dengan apa tadi yang kita bicarakan hari ini gitu bisa menambah pengetahuan kita berdua ya Bu tentang kurikulum merdeka ini gitu karena memang ini suatu hal yang baru untuk kita sebagai guru gitu. Memang bukan yang hal mudah tapi saya yakin bahwa kita itu sebenarnya bisa kok untuk menaklukkan setiap tantangan yang terjadi di dunia pendidikan ini seperti itu Bu Nur Saidah. Baik Bu Nur Saidah, terima kasih banyak nggih. Semoga jenengan bisa konsisten dengan apa tadi yang sudah mau direncanakan, mau dilakukan gitu. Semoga berhasil dan konsisten, terus tetap semangat untuk Bu Nur Saidah. Nah, terima kasih Bu Umu ya. Bu, sama-sama. Terima kasih ya. Ada jam mengajar di kelas. Mungkin, iya, sama Bu. Kita mari kita ke kelas dulu aja. Ya, masing-masing ya Bu Umu, kita cukupkan sekian ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Umu. Waalaikumsalam. Baik. Saya sampaikan refleksi dulu, nggih. Mungkin refleksinya dari Bu Nur Saidah atau dari saya dulu? Dari kucing dulu ya Bu ya. Dari kuci. Kuci ya. Iya, baik. Monggo Ibu. Perasaan saya setelah mengadakan proses coaching ini ya bersama Bu Umu itu apa? Saya merasa ada temannya Bu, ada temannya untuk sharing, ada temannya untuk berbagi, sehingga saya beban di pikiran saya, beban di hati saya itu merasa ringan. Kemudian dari coachingnya sendiri juga menyemangati,
menyemangati saya supaya apa? Supaya kita konsisten, supaya kita mencari, supaya apa? Konsisten dengan solusi yang saya tadi. Ya, Bu. Oke. Itu saja Bu Umu, itu refleksi yang saya buat. Pokoknya hari ini dengan proses coaching tersebut saya merasa apa ringan ya, beban yang saya tanggung sekarang ini ringan Bu Umu. Jadi ringan gitu nggih. Jadi Jadi ringan. kalau untuk refleksi saya Bu, ketika coaching dengan Bu Nur Saide ini saya sudah merasa alhamdulillah nyaman gitu, berusaha untuk melakukan coaching dengan alur tirta dan menjadi pendengar yang aktif dengan rasa gitu ya Bu ya. Sehingga antara coach maupun coach ini merasa sama-sama nyaman dan menemukan solusi yang terbaik. Begitu, demikian praktik kami untuk coaching kali ini antara saya dan Bu Nur Saida. Saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Nur.